Waqala Salimun bin Abil Ja'di. Syekh Salim bin Abil Ja'di Al-Asja'i Maulahum Al-Kufi. Bendarane niku kerajaannya adalah Kufi. Dia seorang kibaru tabi'in. Dia meriwayatkan hadis dari Sayyidina Umar, dari Aisyah dengan kata hadis mursal tanpa menyebutkan. Jadi lintas. Jadi kalau tabi'in meriwayatkan hadis dengan qala Rasulullah itu namanya lintas sahabat. Kalau lintas sahabat ini namanya hadis mursal. Beliau punya hadis satu di dalam hadis Bukhari Muslim dari Anas dan meriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan termasuk Ahmas bin Mansur meriwayatkan darinya. Wafatnya itu tahun 100. Tahun 100, ini orang yang adil. Berarti zaman Abu Hanifah. Abu Hanifah sih umur 20 tahun. Jadi lebih tua, seniornya Abu Hanifah ngene ya. Cara anu niku. Istaroni maulaya. Istaroni tuku ing ingsun sapa maulaya bendara ingsun. Bendara niku ya juragan, majikan. Mim Bani Asja'a, saking Bani Asja'. Saya asalnya budak miliknya Bani Asja', dibeli oleh tuanku. Bendara, butilah bendara itu duduk mana? Bendara itu tukang duit dari gini ya. Ada bendara, lain mana? Bendara mana yang gini? Tuan, majikan. Bisalasi mi'ati dirhamin kelawan rego 300 dirham. 300 dirham setara 30 dinar. 30 dinar kali 4 berarti 120 gram emas. 120 gram emas, 1 gramnya 1 juta berarti 120 juta. Saya larang mobil. Hampir setara sapi 3. Masya Allah. Saya dibeli dengan 300 dirham. Wa takoni lan merdekakna sapa malaya ing ingsun. Saya dibeli oleh tuanku dari Bani Asja' dengan 300 dirham dan aku dimerdekakan. Fakultu maka ngucap ingsun ai fi nafsi dalam hati ingsun. Aku kerentek. Saya harus kerja apa? Saya harus punya kesibukan apa? Biayi khirfatin kelawan didini penggawean tarifu nyambut gawe ingsun atau sibuk ingsun. Pekerjaan apa yang harus aku jadikan kesibukan setelah merdeka? Kalau belum merdeka nggak mikir karena kesibukannya yo khidmah kepada tuannya. Ini setelah merdeka ini saya harus bagaimana? Mau apa? Harus ya apa ini? Mau apa? Mengerjakan apa gitu ya? Harus mengerjakan apa? Akhirnya faktaroftu moko sibuk sapa ingsun bil ilmi kelan ilmu as ngaji ayang. Ngaji mempeng. Ternyata fama tamat maka durung sempurna li kedue ingsun apa sanatun setahun. Kata atani sehingga teko ing ingsun sapa Aminul Madinati wong kang jaga Madinah atau rajane Madinah. Wa finuskotin Amirul Madinah. Ati enek sing Aminul Madinah, Amirul Madinah, jenengan terserah pun. Kayak Amiru monggo, ana Aminu ana Amiru. Zairan khali ziarah. Falam azan, azina ya'zan.
mengko ora ngizini nyong, aku gak ngizini laku maring Amir. Masya Allah. Jadi Abu Salim bin Abi Ja'da bin Abil Ja'di mengatakan, saya dibeli oleh majikanku dengan harga 300 dirham. Setelah aku merdeka, bingung aku harus melakukan apa, harus kesibukan apa. Seperti orang yang baru pensiun itu bingung mau kerja apa, mau sibuk apa. Akhirnya aku putuskan wis pensiun wis ngaji ae. Ngaji ae wis pensiun ae ora apa meneh, ngaji ae. Karo ngeteni mati. Ternyata saya ngaji belum genap 1 tahun. Raja sowan padaku, akan raja sowan padaku. Lho ngoten. Jadi jangan sekali orang kiai mencari ilmu sowan nang bupati, sowan nang presiden, sowan nang gubernur. Silakan mereka sowan. Datang. Ngono lho. Hati saya ngaji sadung 1 tahun lho. Orang yang menjaga Madinah, raja Madinah, cara gampang presiden Madinah ya duduk presiden gubernur lah. Karena Madinah niku Arab kan Saudi ini kerajaan melok padha karo Mekah. Ini siji berarti ya gubernur provinsi lah cara kene niku. Gubernur akan datang padaku untuk ziarah. Tapi aku larang, falam azan. Lalu saya tidak melarang, saya tidak mengizinkan. Gak penak gini sapa gedibal budak. Walaupun dia budak, kita sudah tahu kalau budak itu keturunan orang kafir yang ditawan. Sekalipun toh asalnya orang kafir, sekalipun asalnya budak karena punya ilmu, apa yang terjadi? Gubernur sowan, dia nggak perlu datang kepada gubernur. Kita tahu lagi seperti burung hudhud. Burung hudhud itu asor. Namun sekalipun asor mampu jawab kepada Sayyidina Sulaiman yang derajatnya setinggi langit dengan lantang ilmunya, mengatakan akhadtu bima lam dukhid bihi. Saya telah mengetahui apa yang kau tidak tahu. Tidak memperdulikan dengan ancaman Nabi Sulaiman yang mengatakan akan aku bunuh hudhud itu. Ainal hudhud? Mana hudhud? Lagi ternyata walaupun asor bisa menghadapi orang yang besar karena punya ilmu. Ini gitu. Ilmu. Itu juga seperti Imam Nafi. Imam Nafi itu budaknya Ibnu Mas'ud, yang kemudian menjadi gurunya Imam Malik bin Anas. Lah, Imam Nafi itu gurunya budaknya Ibnu Mas'ud yang dikasih waktu istirahat setiap hari entah 1 jam atau apa. Pokoknya ya memang kewajiban majikan kan memberi waktu istirahat. Kalau siang kerja, malam istirahat. Kalau malam suruh kerja, siang suruh istirahat. Waktu istirahat yang telah diberikan oleh Ibnu Mas'ud tidak digunakan untuk istirahat, gunakan untuk ngaji. Terus digunakan untuk ngaji. Lalu ditanya oleh Ibnu Mas'ud, kenapa kamu kok terus ngaji saja? Dia jawab, saya tahu katamu kau meriwayatkan bahwa ada 4 hal yang menjadikan seorang budak menjadi majikan. Yaitu
ilmu, takwa, qanaah dan amanah. Ini bisa marakaken 4 ini bisa menjadikan budak menjadi majikan. Saya dengan ilmu ingin sampai menjadi majikan. Akhirnya oleh Ibnu Mas'ud diberikan tambahan istirahat khusus untuk ngaji. Istirahat yang wajib sudah diberikan, terus dikasih istirahat tambahan waktu untuk belajar, untuk ngaji. Ternyata waktu yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud untuk ngaji digunakan ngaji, waktu yang digunakan untuk istirahat ia pun gunakan untuk ngaji. Akhirnya dimerdekakan oleh Ibnu Mas'ud jadi orang yang alamah sampai menjadi gurunya Imam Malik bin Anas. Ini luar biasa. Dia kalau mengetahui orang-orang sembayanya, mengetahui anak-anak raja yang tidak ngaji, dia mengatakan nasabuka ilaika yantahi wa nasabi min nibtada. Nasabmu hanya cukup kepada kamu, nanti tidak ada orang yang mengagungkan kamu lagi. Memang kamu agung sekarang karena anak kiai, tapi nanti dari setelah kamu berhenti. Wa nasabi min nibtada. Saya tidak menghiraukan nasab saya siapa, tapi saya bikin nasab sendiri. Gitu. Jadi artinya kita tidak usah mengunggulkan nasab. Biar Bani Cikrak, Bani sapa wae lah. Nanti saya sebut namanya, nanti ana sing cocok malah repot. Baik itu Bani Sirjin, Bani apapun, kalau kita ngalim putus, nggak akan dituntut, tapi bikin nasab sendiri. Jadilah orang alim yang soleh, maka akan menjadi kebanggaan anak-anak turunmu. Ini Bani Kai terkenal. Jangan mengandalkan nasabnya, tapi bikin nasab sendiri, gitu loh. Nah ini dikatakan dalam syair laisal fata mayakul hadza abi innamal fata mayakul dha anaza. Bukan pemuda yang sejati kalau hanya mengatakan saya keturunannya itu, saya keturunannya itu. Tapi pemuda yang sejati mengatakan inilah saya. Nah, bukan itu ayah saya, itu mbah saya. Iya itu mbahmu, itu ayahmu, itu pamanmu, tapi nggak seperti kamu. Nggak seperti kamu. Kita tahu anak dengan orang tua tidak akan dimakamkan satu kubur. Ini kuburannya orang bareng hari ini. Loh, ini penting apa yang dikatakan oleh Salim menjadi spirit kepada kita untuk belajar ngaji. Waqala